Hey lovely people, welcome back to my YouTube channel. It's me Novita Lema. Hai guys. Untuk kalian yang baru di channel ini, perkenalkan nama aku Novita Lema dan aku sekarang berada di Belgia. Jadi kalian berada di channelnya Novita Lema di Belgia. Okay guys, how are you guys doing today? I hope you guys doing okay and be happy. Oke guys, jadi di video kali ini aku pengen sharing ke kalian semua tentang suka duka selama aku tinggal di Belgia. Aku sekarang tuh sudah 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah ya, 1 tahun 2 bulan. Jadi kalau misalkan mau ditotal-totalkan tuh aku sudah sekitar 1 tahun 5 bulan kayak gitu. Karena dulu tahun 2017 tuh aku pernah kesini 3 bulan terus aku pulang, kemudian tahun 2018 aku kesini dan aku pulang itu 1 bulan setengah di sini, dan 2019 aku datang bulan Mei kemarin itu sampai sekarang 2020 ini tuh nggak pulang. Jadi total yang dari 2019 ini yang kita hitung ya guys. Oke, jadi sebelum aku mulai ini guys, please kalian go and check my Instagram. Kalau kalian belum follow, please kalian follow @novitalema. Dan jangan lupa kalian klik like pada akhirnya kalau kalian suka sama video ini, dan komen dan subscribe to support me. Okay guys, thank you so much. And now we go to the point. Okay guys, jadi ini kita mulai dari duka dulu ya, jadi biar endingnya tuh happy. Jadi kita berduka-duka dulu dan akhirnya tuh happy ya. Jadi aku tuh nggak mau bikin kalian sedih nonton video aku mau kalian tuh happy ya guys ya. Oke, jadi kita akan mulai dari number one, nomor satu. Oke, jadi nomor satu ini aku merasa dukaku ini adalah aku tuh jauh dari keluarga, jauh dari teman, aku jauh dari suasana, pokoknya suasana kekeluargaan, like our culture ya. Jadi aku merindukan kayak budaya kita di Indonesia, kekeluargaan itu tuh. Jadi itu tuh yang aku rindukan karena di sini tuh keluarga dekat pun itu beda rasanya, karena kayak aku dan suami kalau ke rumah mertua itu kita harus telepon dulu kita mau ngapain gitu ya, ke rumah tante semua gitu kan kayak gitu. Jadi beda banget guys sama kehidupan di Indonesia. Jadi kalian yang nantinya nonton video ini kalian juga akan uh, tahu ya, misalkan kalau kalian merindukan untuk ke negara ini menikah dengan pria asing kayak gitu guys ya. Kemudian yang kedua ini nomor 2, bahasa Belanda ya guys. Nomor 2 ini aku mau bilang kayak gimana ya, tapi yang aku rasakan itu orang-orang di sini tuh kaku. Terus kehidupan bersosialisasinya mereka tuh berbeda banget sama kita di Indonesia of course. Dan aku mau bilang orang-orang di sini tuh tertutup. Jadi kaku di sini tuh ya yang aku rasakan contohnya dalam keluarga saja ya. Jadi keluarga mama papa sama suami punya saudara cowok dan istrinya itu, guys kita itu saudara dekat ya, tapi cara dari mereka pas datang ke rumah kita atau ke rumah mertua itu tuh beda banget guys. Jadi kita tuh nggak kerasa kayak kita tuh keluarga gitu loh. Jadi beda gitu. Jadi itu tuh yang membuat kayak aku tuh merasa bahwa mereka di sini tuh kayak kaku gitu loh guys. Terus kalau di sini juga contohnya kita ke supermarket gitu ya. Ini tuh dulu awal-awalnya ke supermarket. Orang-orang di sini tuh maksudnya ini pegawai di sini ya. Kadang tuh mereka tuh nggak senyum. Kadang mereka tuh kalau kita kan ketemu orang kan say hello gitu, say how are you, bukan how are you, tapi hi gitu. Kadang orang-orang Eropa tuh jarang ya guys untuk mereka bisa say goedendag gitu ya, orang say hello gitu tuh susah guys di sini. Jadi itu kehidupan sosialisasi di sini tuh beda, karena menurut aku ya di Indonesia tuh I can say the
very easy to making friends, tapi di sini tuh kita nggak gampang untuk cari teman atau mau berteman, membuat pertemanan itu tuh susah gitu ya. Aku sudah ketemu banyak orang yang memang penduduk asli Belgia di sini. eh, kita tukaran Instagram ya, kita bercerita kayak gitu, tapi tuh itu tuh bisa hanya sebatas itu guys. Tapi selebihnya kan kalau kita di Indonesia tuh ada yang namanya SKSD, kita bisa cepet banget gitu lah mau kerap sama orang gitu. Tapi di sini tuh mereka tuh jaga jarak banget dan tertutup gitu. Dan aku mau bilang contohnya, di sini tetanggaku, kalau kita di sana kan, kalau apalagi masih di kampung ya, masih di kampung itu suasana kebudayaan itu, kekeluargaan ke masyarakat itu masih sangat kuat ya. Ya jadi di sini tuh kalau misalkan tetangga aku tuh, aku nggak tahu tetanggaku namanya siapa. Kalau mereka datang antar sesuatu ke rumahku misalnya, dari hanya ding dong gitu, ngasih barang, "Hey, this is for you, thank you, and this is for you, I hope you like it," atau sesuatu kue atau apa gitu ya guys. Itu tuh mereka nggak mau nagih waktu kita. Jadi mereka tuh benar-benar kalau memang kita undang mereka untuk datang makan, itu tuh baru mereka bisa datang kayak gitu. Jadi mereka nggak sembarangan gitu, dan pokoknya closing gitu ya. Jadi sini tuh it's your life, it's your business ya. Jadi mereka tuh closing banget kalau menurut aku ya. Jadi beda sama kita di Indonesia menurut aku guys. Oke, kemudian yang ketiga ini bahasa guys. Ini bahasa yang merasa aku kendala di sini, karena seperti kalian tahu bahwa Belgia itu memiliki 3 official bahasa. Bahasa Belanda seperti ini, aku sekarang di Vlaanderen. Jadi Vlaams itu mereka ngomong bahasa Belanda, kemudian Wallonia mereka ngomong bahasa Prancis, dan Dutch speaking part itu mereka ngomong bahasa Jerman ya guys. Jadi di sini tuh kita juga dibagi dalam beberapa ini kan 3 bahasa ini. Jadi of course kalau cuma ngomong bahasa Inggris doang itu guys, kita nggak cukup gitu ya. Emang kalau memang kita mau kerja kayak di Antwerp gitu, kita memang harus bisa, kita harus bahasa Inggris tuh memang qualify, kita memang harus bisa ya. Tapi bahasa Belanda juga harus, dan kalau misalnya kita mau kerja yang dapat pekerjaan yang bagus banget, itu tuh kayak dari resepsionis di hotel atau pokoknya pekerjaan yang cukup ini penting-penting gitu, kita harus bisa ngomong bahasa bahasa Inggris, bahasa Perancis. Kalau memang kita di Flandern, kita harus fluent banget bahasa Belanda, dan plusnya itu ada bahasa Perancis, dan basic-basicnya itu harus bahasa Jerman kayak gitu guys ya. Jadi itu aku di sini sekarang tuh udah belajar bahasa udah 1 tahun sekarang. Aku sekarang tuh ada di modul 2,3 kalau kalian yang ngerti. Jadi kita tuh di sini dibagi kayak 1,1, 1,2 itu standar. Jadi semua orang yang datang ke Belgia di sini minimal harus punya 1,2 Netherlands diploma kayak gitu. Itu istilahnya mereka di sini guys. Jadi kalau kalian mau pengen kerja yang bagus seperti aku nih sekarang, maksudnya aku pengen dapat pekerjaan yang lumayan kayak gitu ya. Jadi sekarang tuh aku ada di level 2,3. Jadi level 2,3, dan nantinya tuh naik ke level 2,4, dan nanti 3,1 kayak gitu ya guys. Jadi itu sekedar informasi. Kemudian yang keempat, nomor 4. Oke, di sini tuh kalian harus tahu bahwa kalian harus benar-benar mandiri. Aku tuh harus punya mandiri, aku mentalnya harus kuat, harus berani, aku harus bekerja keras dan sendirian ya guys, karena kita nggak bisa ngerapin suami aja ya. Contohnya aku tuh nggak bisa nyetir mobil kan. Jadi kalau misalkan aku mau aku harus belanja, aku harus beli ini beli itu, aku harus ke sekolah ya, ke kampus gitu, pokoknya aku harus sendirian. Aku pakai sepeda kak, aku pakai angkutan umum kayak itu tuh aku harus benar-benar uh, mandiri dan sendiri gitu, kerjakan apa-apa semua tuh sendiri guys. Karena di sini kita nggak bisa kayak di Indonesia bahwa kita panggil si ini si tante atau panggil si
sepupu atau panggil siapa saudara kita yang bisa datang bantu di sini tuh nggak ada guys. Jadi kita memang benar-benar harus banget bekerja keras, harus banget sendirian, dan itu tuh walaupun kita lagi nggak enak badan, walaupun kita lagi moodnya lagi nggak enak tuh kita tuh tetap memang harus sendirian di sini. Jadi itu yang membuat aku tuh kayak kurang enak gitu ya, karena kita di sini tuh nggak bisa nyewa jasa seenaknya gitu sih, maunya kita gitu. Kalau di Indonesia kan kita bisa panggil siapa gitu, sini kamu kerja sama aku kasih 3 juta per bulan gitu. Di sini nggak bisa. Di sini tuh harus ada harus memang dari apa ya, dari agennya gitu. Terus kalau nyewa jasa di sini kan mahal, 9 euro, kalau di sini tuh 10 euro kalau nggak salah. Jadi itu lumayan kan guys, mahal gitu ya. Kemudian itu adalah dukaku tadi itu guys. Jadi sekarang kita pindah ke suka, it's happy time. I like it, happy time. Oke guys, jadi kita masuk ke poin yang pertama, nomor N, suka ini ya. Jadi di sini yang aku merasa aku happy banget, I'm very happy karena aku tuh punya kesempatan untuk berkunjung ke negara-negara European Union atau Schengen country ya guys. Jadi aku nggak tahu pasti how many Schengen country. Jadi kalian bisa cek di Google Schengen country, nanti akan muncul daftarnya, listnya, kalian bisa cek. Jadi waktu awal 2017 aku kesini tuh, aku langsung bisa kunjungi Netherlands, France, Prancis ya maksudnya, apalagi Austria, Jerman, Italy, kemudian Spain ya, itu jadi beberapa negara, beberapa kota kayak gitu. Jadi itu bebas ya, kita bebas antri gitu ya guys. Jadi Vatican City gitu ya. Jadi itu semua itu tuh kita punya kesempatan yang dulunya yang aku hanya bisa lihat di TV, tapi sekarang tuh aku kesini tujuannya ke Belgia, tapi karena kesempatannya apa namanya di Schengen country ini kita bisa road trip gitu guys. Jadi itu yang aku senang di sini. Kemudian aku senang juga di sini tuh nomor 2 ini tuh di sini tuh musim guys. Ya ampun, musim itu bikin aku happy di sini ya. Karena guys, aku selama hidup di Indonesia, maksudnya dari aku kecil sampai aku umur 26 tahun, 28 tahun di Indonesia itu, kita tuh cuman ada 2 musim ya guys, musim panas sama musim dingin. Tapi aku kesini kan aku punya 4 musim ya, 4 musim. Jadi aku senang banget karena aku bisa mengekspresikan, aku bisa pakai baju yang dulu tuh kayak aku lihat TV, baju winter fashion, summer fashion, autumn gitu ya. Tapi di sini tuh kita bisa pakai boots. Aku suka banget loh. Jadi aku suka pakai boots, aku suka pakai memang jaketnya sekarang sih tidak enak gitu ya, tapi aku suka. Dan di sini tuh kalau macam sudah dingin gitu tuh aku suka, karena dingin-dingin gitu tuh enak gitu menurut aku. Aku nggak tahu ya, nggak semua orang tuh suka, tapi aku suka guys. Kemudian kita move ke nomor 3. Ya, jadi yang ketiga ini aku suka banget sama orang-orang di sini. Aku suka banget di sini tuh karena mereka respect terhadap hidup dan kehidupan ya guys. Jadi ini tuh penting banget menurut aku. Karena kenapa aku bilang hidup dan kehidupan ini? Contohnya mereka di sini tuh mereka respect terhadap binatang. Guys, kalian di sini tuh kalau misalnya kita ke market gitu, ke pasar gitu ya, itu tuh kayak di trolley baby gitu, kita pikirnya itu baby, padahal dalamnya tuh anjing, kucing tuh dibawa ke salon, pokoknya di treatment, pokoknya di selayaknya setaranya manusia. Mereka begitu menghargai ya. Bahkan ada dosenku bilang begini, dosenku dari integrasi, dia bilang begini, kalau misalkan aku meninggal dan aku punya kesempatan untuk have a second life, but in wujud manusia ya guys,
wujud binatang gitu ya maksudnya. Itu tuh dia akan pilih dia akan jadi kucing karena kucing tuh di treatment sebagus itu di sini kayak gitu guys. Jadi mereka tuh begitu menghargai binatang, lingkungan ya guys. Lingkungan di sini tuh mereka tidak buang sampah sembarangan, plastik maupun organik gitu ya. Jangankan jauh-jauh dari itu, suamiku aja yang bisa aku jadikan contoh itu, wow, begitu luar biasa, begitu menghargai nature ya guys, alam. Pokoknya itu mereka sangat-sangat menghargai. Pokoknya kalau ada apa gitu ya, ada laba-laba atau apa di rumah kita di sini tuh, itu tuh dia nggak bunuh gitu, dia ambil pelan-pelan, dia bawa keluar gitu ya. Itu begitu mereka menghargai hidup. Dan ini tuh mereka budaya nggak buang sampah sembarangan ya, itu mereka jaga bersih banget ya guys. Jadi di sini tuh maksudnya kalau di Indonesia ya, contohnya, saya pernah naik ferry itu saya lupa dari mana ke mana, tapi itu sampah plastik di kapal ferry itu guys yang begitu banyak. Itu bapak petugas dari petugas ferry itu dia buang ke laut ya, itu pokoknya dia tuang gitu ya. Saya pas lihat itu tuh guys, saya nggak berani tegur guys, karena bisa saja bapak itu dia bilang, kamu kenapa tegur saya, atau kamu sosok kayak gitu gitu kan, bisa aja kayak gitu guys. Tapi kalau di sini itu mereka buang sampah gitu, atau mereka punya jalan ya, contoh ada orang di depan saya jalan, plastiknya jatuh atau tisunya jatuh, saya bilang ibu tisunya jatuh, dia pasti akan respon saya, oh thank you, and kan dia akan ambil sampahnya itu dan dia akan cari tempat sampah atau dia isi di plastiknya kayak gitu ya guys. Ya, jadi plastik itu sangat berbahaya guys ya. Itu kalau plastik yang tadi bapak si tukang ferry itu dia buang ke laut, dia akan jadi plankton yang kecil-kecil itu, dan itu ikan itu pikirnya itu makanannya dia, dan ikan itu makan dan di dalam perutnya ikan itu dia tidak bisa hancur kayak gitu ya. Jadi dia akan masuk ke tubuh ikan, dan pada akhirnya kita manusia makan ikan dan kita akan kena kanker, kena penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, kulit dan segala macam ya kayak gitu. Jadi please be aware ya guys. Kemudian yang di sini yang aku suka di sini itu public transport guys. Jadi di sini aku nggak tahu di Belgia bagian lain, tapi di sini aku tuh gampang banget, mau aku bilang aku gampang banget karena aku bisa naik kereta, aku bisa naik bus, naik tram, aku bisa naik waterbus, dan aku juga ada taksi yang lumayan mahal. Oke guys, tapi aku merasa gampang untuk misalkan aku mau ke sentralnya Antwerp misalkan, aku mau pergi berbelanja, aku pengen aku misalkan pengen bersepeda dulu, baru aku naik waterbus, aku bawa sepeda itu bisa banget, jadi itu gampang banget. Terus kalau misalkan bus itu tiketnya itu valid selama 1 jam guys. Jadi kalau misalkan aku dari sini ke kota satu, aku turun, aku yang kedua gitu, aku nggak perlu bayar lagi. Jadi selama 1 jam itu valid tiketnya kayak gitu guys. Kemudian ya yang berikutnya, di sini tuh semuanya lengkap kalau menurut aku, lengkap. Jadi kita mau butuh apa di sini tuh ada ya, dari semua harga itu semua ada di sini, jadi lengkap banget. Kamu mau profesi apa, desainer, tukang, apapun itu, kamu mau butuh apa itu gampang banget di sini untuk temukan semua barang-barang. Dan menurut aku harganya tuh fair banget di sini, juga kalau di compare sama gaji mereka ya, karena di sini gaji mereka dengan sebenarnya tuh kalau mau ngomong tentang ini tuh, kalau menurut aku tuh susah banget ya. Itu tuh karena menurut aku di sini tuh memang eh, kehidupan mereka di sini tuh layak banget dan benar-benar terjamin banget sistemnya. Beda kayak kita di Indonesia juga kayak gitu guys. Jadi aku mau bilang di sini tuh harganya mereka tuh memang benar-benar fair. Dan ya, aku nggak tahu kayak gitu. Memang sih di sini mahal, tapi compare dengan gaji mereka tuh memang ada kayak gitu. Ada yang bisa mereka simpan kayak gitu, guys. Jadi itu aja. Oh ya,
Yang terakhir ini aku senang banget karena aku punya kesempatan untuk mengenal, berteman dengan orang-orang dari berbagai macam negara, pokoknya berbagai macam negara, Afrika, Amerika, Turki, Iran, dan segala macam negara itu tuh bisa sesuatu yang bisa aku dengar dari mereka, sesuatu yang bisa aku belajar dari mereka, kayak gitu ya. Jadi itu aku senang banget bisa berkenal dan bisa berteman sama orang-orang dari luar negara gitu, bukan cuma dari Belgia kayak gitu guys. Oke guys, jadi itu aja singkat cerita dari aku, suka duka aku selama aku tinggal di Belgia ini. Guys, aku mau kasih tahu di sini, kita mau hidup dimanapun, di Indonesia, di Belgia, di Amerika, atau dimanapun itu, aku pikir tuh sama aja. Tapi kalau aku bisa memilih, aku pilihnya tuh tinggal di Indonesia aja karena it's my home country. Jadi aku pikir aku lebih enak tinggal di negara aku sendiri. Oke guys, jadi itu ya, terima kasih sudah nonton aku. Jangan lupa itu kalian klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Dadah.